Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ibu Lupita Pemba, guru biologi asal SMAK Suradekara ND. Mari para sahabat biologi, kita belajar bersama-sama materi biologi melalui serial video saya kali ini. Sistem reproduksi pada manusia, laki-laki dan perempuan. Sahabat setia biologi, untuk lebih memahami tentang sistem reproduksi pada manusia laki-laki dan perempuan, mari kita simak video berikut ini. Organ reproduksi pria. Dari gambar ini, kita tahu ada beberapa organ yang ditunjukkan oleh gambar. Ada testis, skrotum, epididymis, ada vas deferens, uretra, vesicula seminalis. Jadi testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma. Nah, testis ini dibungkus oleh kulit yang namanya skrotum. Nah, aliran ketika mulai dari testis itu sperma akan ditampung di epididymis. Nah, jadi epididymis ini berfungsi untuk tempat pematangan sperma. Selanjutnya salurannya setelah epididymis yaitu vas deferens, itu jalurnya. Jadi testis, epididymis, jalurnya adalah vas deferens, baru uretra, dan juga keluar itu lewat penis. Itu adalah organnya. Testis, epididymis, vas deferens, uretra, penis. Ya. Testis itu produksinya sperma, epididymis pematangannya, vas deferens itu salurannya, uretra salurannya, tempat keluarnya adalah penis. Itu adalah organ reproduksi. Nah, selanjutnya adalah di sini kita belajar tentang kelenjarnya. Kelenjarnya ada 3 nih. Ada kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar bulbouretralis atau namanya kelenjar Cowper untuk memberikan nutrisi pada sperma. Jadi, pemberi nutrisi sperma adalah kelenjar vesicula seminalis. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat ini menghasilkan cairan basah yang untuk menetralkan cairan asam yang ada di uretra. Nah, jadi sisa-sisa urin itu akan dinetralkan oleh cairan basah yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Selanjutnya adalah kelenjar Cowper atau bulbouretralis. Nah, ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan lubrikan atau pelumas di sini. Itu adalah kelenjar Cowper. Nah, itu ada organ, ada kelenjar. Cukup jelas ya? Ini adalah gambar dari organ reproduksi wanita. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang namanya ovarium. Nah, terus tuba falopi, ada rahim atau uterus, ada endometrium, ada serviks, dan ada vagina. Nah, Mr. Klik akan jelaskan satu persatu fungsi dari organ-organ reproduksi wanita. Perhatikan, kalian fokus dengan keterangan gambar satu persatu di sini. Nah, yang pertama adalah ovarium. Ovarium di sini strukturnya berbentuk seperti telur. Nah, berjumlah ada 2 di samping kiri dan samping kanan, dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Jadi kalau di pria itu ada testis, di organ reproduksi wanita ada ovarium, penghasil sel telur. Selanjutnya, ada di sini yang namanya tuba falopi atau oviduk. Saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm ini menghubungkan ovarium dengan rahim. Biasanya di sini terjadi proses yang dinamakan, prosesnya adalah fertilisasi. Nah, apa itu fertilisasi? Kita nanti akan bahas juga. Nah, selanjutnya ada yang namanya adalah infundibulum. Jadi, ini adalah struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Organ yang selanjutnya adalah rahim. Struktur seperti buah pir yang berfungsi tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Berarti bukan di lambung. Janin itu berkembangnya ada di rahim atau nama lainnya adalah uterus. Nah, di sini selanjutnya ada endometrium, adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Dan selanjutnya adalah serviks. Kadang ada yang
di TV itu dan yang lain menjelaskan ada yang namanya kanker serviks. Itu kanker mulut rahim. Jadi struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, yang terakhir adalah vagina nih, saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan keluarnya bayi. Jadi bayi itu keluarnya bukan lewat hidung, Joko, enggak lewat hidung, jadi lewatnya vagina. Atau kalau yang lain ada yang sesar, jangan-jangan kamu keluar gitu keluar. Enggak, jadi itu organ-organnya. Kalau kita urutkan dari menghasilkan sel telur berarti mulai dari ovarium. Jadi jalan ke tuba falopi, baru di situ kalau misalnya terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi fertilisasi itu adalah bertemunya sel telur dan sel sperma. Terjadi fertilisasi, akan terjadi pembuahan terus menempel di nanti di rahim atau uterus. Kalau tidak, dia akan tetap turun dan luruh bersama endometrium. Keluar melewati serviks dan keluar lewat vagina. Itu urutannya seperti itu. Baiklah sahabat biologi, tentunya sudah cukup jelas ya. Terima kasih, sampai jumpa.